Kan lucu kan orang-orang kayak gini kayak Somat dibiarkan berkeliaran, kayak si Hani Christian Mualaf Center ini harusnya Mualaf Center ini menjadi organisasi terlarang ini. Ya ini Kapolri kalau punya titit jadikan, ya kan? Saya nggak punya titit Kapolrinya ini. Kita menikmati hal-hal yang tidak beradab. Biadaban itu makin nampak menjelang tahun 2024. Kalau kita masih semua diem, akhirnya nanti korban berjatuhan, ya kan? Ya, class action harus benar-benar Pak jadi target utama kita. Kalau enggak gimana mau maju? Jadi kalau enggak begitu Pak, ini bangsa ini nggak akan bisa maju menurut saya ya. Paul Dere, Pak Paul Dere, lalu Pak Ardo, lalu kita dengarkan dari Pak. Ini, tapi ada laporan dari Jakarta Barat dulu nih nampaknya nih. Jakarta Barat mau kasih laporan ya. Ini sudah zamannya. Saya dari anak saya masih kecil saya bilang, zaman papa orang melanggar hukum itu bangga. Zaman kamu nak, jangan pernah melanggar hukum. Dan tiba-tiba kami pindah ada di Eropa ya. Anak saya lebih taat hukum dari saya. Saya kadang-kadang masih tutup mata gitu. Anak saya enggak sama sekali benar-benar disiplin sesuai dengan orang-orang gaya hidupnya orang di sini disiplin. Hukum itu panglimanya kita untuk kita bisa hidup selaras. Nah kalau hukumnya jadi diselewengkan kayak di Indonesia kapal wedan kok nggak berani sama mualaf center kok. Kan lucu kan orang-orang kayak gini kayak Somat dibiarkan berkeliaran, kayak si Hani Christian Mualaf Center ini harusnya Mualaf Center ini menjadi organisasi terlarang ini. Ya ini Kapolri kalau punya titit jadikan, ya kan? Saya nggak punya titit Kapolrinya ini. Nah kita berharap nanti kita bikin class action, ya kita bisa masukkan juga nih Mualaf Center ini ya, digarap juga ini. Kurang ajar sekali. Kita menikmati hal-hal yang tidak beradab. Aduh, suguhan-suguhan kebiadaban. Suguhan-suguhan kebiadaban itu makin nampak menjelang tahun 2024. Tapi saya pikir itu kayak mualaf itu kan under ininya semua kaki tangannya MUI, Pak. Jadi mereka tuh udah terprogram, Pak. Ya. Ada hal-hal ini kayaknya ada yang munculin masalah umpamanya kayak Mbak Sukma pindah agama iya. Jadi mereka udah benar-benar terorganisir, Pak. Sedangkan kita sebagai umat yang lain non Islam itu benar-benar dibawa ke suatu suasana yang gimana ya, stres, menjengkelkan. Nah kita adanya Galarua ini Pak, ya mulailah putar otak bagaimana caranya supaya hal-hal itu nggak akan terjadi lagi di Indonesia. Ya Pak Paul kan udah bilang usahakan class action itu harus Pak, karena udah fakta sih. Kalau kita masih semua diem, akhirnya nanti korban berjatuhan, ya kan? Ya class action harus benar-benar Pak jadi target utama kita. Kalau enggak gimana mau maju? Saya khawatir gini loh Pak. Karena bangsa-bangsa lain yang mengalami perang saudara itu Pak, itu akhirnya maju Pak. Karena pihak-pihak yang berselisih ini kan ngotot. Gue yang benar, enggak, lu salah, gue benar. Akhirnya perang saudara Pak. Kita kan nggak mau Pak. Tapi keadaan yang harus begitu sehingga kedua belah pihak akan berpikir iya ya kalau perang saudara seperti kita dulu di Ambon ya, Maluku kan, perang agama istilahnya. Akhirnya mereka baru berpikir iya ya kita nggak enak, ketakutan, terus kehidupan ekonomi nggak benar, keamanan, pembunuhan di mana-mana. Udahlah mendingan kita damai aja. Itulah yang saya khawatirkan, Indonesia akankah masuk dalam situasi seperti itu Pak. Karena ini sekarang kan tarik ulur semua. Iya Pak Pol. Akan. Itu. Jadi kalau nggak begitu Pak, ini bangsa ini nggak akan bisa maju menurut saya ya. Ya sampai negara-negara superpower pun mengalami itu Pak. Namanya civil war itu kan. Tapi itu berapa ratus tahun yang lalu. Tapi ya ternyata akhirnya bangsa itu bisa sadar semua. Kayak kita di sini kan bukannya suku bersaudara loh. Di sini berkumpul di Eropa di mana-mana.
semua suku bangsa berkumpul gitu loh. Tapi karena konstitusi dan negara itu kuat, sehingga semua orang nggak ada yang berani macam-macam di sini. Nah, sedangkan di Indonesia kan, ya namanya juga orang udah kawin mengawin, ya kan, antara suku. Itu kan sebenarnya lebih dekat, Pak. Ininya, perasaan sebangsanya tuh lebih dekat dibanding bangsa lain, Pak. Tapi kok karena ada usaha-usaha dari, ya istilahnya kadrun-kadrun ini, sehingga mereka juga ingin bisa memegang peranan penting. Tapi kalau mereka megang negara benar, ya kita juga support ya kan. Tapi ternyata kan mereka juga inilah avanturir juga gitu. Saya kira class action aja Pak Pol, supaya Pak Pol saya lihat kalau pastor udah marah-marah makin saya makin bersemangat ini buat class action, Pak. Iya, kita udah waktunya, karena gimana ya? Kita tuh membuang energi, kita sampai gimana, semua kita ikut prihatin. Ya mayat aja bisa digituin kan, itu bisa dimasukkan dokumentasi Pak Pol. Mayat, muka diulurin kotoran, itu udah itu nanti, waduh, kalau ke PBB Pak Pol, banyaklah kita orang Indonesia sini akan ini Pak Pol. Akan nunggulah ada Pak pendeta kita itu yang di San Francisco kan, terus Pak Maluku, apalagi Pak Robert, Pak Matias. Saya juga udah bicara kok di sini, tolong dong kalian tuh pendeta-pendeta di Indonesia, dari Indonesia, kok cuma nonton gitu loh. Nggak ada rasa pedulinya terhadap bangsa kita. Kita di sini kalau mau dipikir jauh lebih enak hidup, tapi kayak saya masih berpikir, karena kan kita dari kecil tuh udah melihat Pak situasi itu. Kita tinggal di Eropa atau di Amerika itu beda banget gitu loh. Ya, beda banget. Nah, itulah yang kita inginin, supaya anak cucu kita nanti itu hidupnya tuh benar-benar enak gitu, sejahtera. Ya kan, kecuali Indonesia seperti negara Afrika Pak, nggak ada hasil bumi yang bisa diandal. Ini Indonesia kaya raya loh Pak, kaya raya sekali. Ya melaratnya nggak ada sejak Islam masuk Pak. Iya, nah bagaimana kita harus para pemuka Kristen ini jangan berpikir yang gimana strategis gitu loh. Harus ini supaya hal ini, karena presidennya kan udah dibilang, presidennya itu tidak ada sama sekali respon yang sangat serius gitu. Iya kan? Ya paling nanti nyalain, apa gunanya saya dibantu oleh keamanan ini, oleh TNI, oleh Polri. Ya masa saya mesti ngurusin itu? Kan nggak boleh begitu Pak, namanya anak bangsa yang lagi sakit. Kan istilahnya gitu, tubuh itu satu, tapi kalau ada anggota tubuh lain yang sakit kan pasti semua juga ikut merasakan sakit gitu Pak Pol. Jadi class action aja Pastor, udah nggak usah mikir-mikir deh. Kita ntar lagi saya 70. Saya nggak tahu umur saya sampai berapa. Kata Pak Tobing, kita harus meninggalkan legasi. Ya inilah caranya kita bisa untuk mengatur ini supaya negara itu nanti ke depannya bagus. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Anda telah menyimak materi video ini sampai selesai. Kami berharap Anda bisa memberi masukan kepada yang lainnya melalui kolom komentar dari sudut pandang Anda yang berbeda. Komentar Anda akan memberikan edukasi atau bahan pertimbangan bagi generasi dalam memahami narasi atau sumber berita yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda tidak terbaca spam. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Dan enjoy saja bersama Sodron Channel.